Giliranmu, majulah. Saya? Baik. Sesuai catatan amal, kamu termasuk orang yang ahli sholat ya? Hehehe. Ya begitulah aku. Kedua, kamu juga rajin sekali puasa. Hehehe. Ya dong. Ketiga, kamu juga termasuk ahli zakat. Hehehe. Betul sekali. Baik, seluruh amal baikmu akan dirupakan menjadi pahala. Dan tentu, jika Allah menghendaki, itu akan menjadi modal bagimu untuk melewati ujian akhirat ini. Wah, banyak juga rupanya ya. Jangan senang dulu, karena amal burukmu belum dihitung. Oke, siap. Kamu, majulah. Saya ya? Baiklah. Banyak juga amalmu ya? Hehehe. Ya begitulah, karena semasa hidup aku rajin sholat, puasa, zakat, termasuk rajin mencela orang ya? Hah? Sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau cela semasa hidup. Baiklah, ini. Tambah lagi, berapa banyak orang yang telah kau cela? Ya, ini. Di sini juga tertulis, kamu suka sekali menyebarkan fitnah. Apa itu benar? Tapi aku hanya ikut-ikutan nge-share kok. Itu bukan urusanku. Sisihkan amalmu untuk membayar orang-orang yang kau fitnah. Baiklah, segini cukup. Segitu kalau fitnahnya cuma nyebar 1 RT. Ini fitnah sudah nyebar ke jagat maya, dan dampaknya sangat buruk buat orang yang telah kau fitnah. Ya, ini. Lalu, di sini juga tertulis kamu suka mengambil hak orang lain. Hah? Apa aku harus membayarnya juga? Tentu saja. Tapi aku sudah bangkrut, amalku sudah habis. Itu bukan urusanku. Terus gimana? Kamu tahu kan apa yang harus dilakukan orang yang bangkrut? Iya, aku tahu, aku harus hutang. Tapi mana bisa hutang amal? Bisa, tapi dengan cara menukar hutangmu dengan dosa-dosa orang yang kau zalimi. Nah, kalau aku mikul dosa orang, aku bakal masuk neraka dong. Hahaha. Tidak usah nanya, langsung kita OTW aja. Iya. Tolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan sholat, puasa, dan zakat. Dia datang dan telah mencela si fulan, telah menuduh si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Maka diambillah kebaikan-kebaikannya dan diberikan kepada si fulan dan si fulan. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum cukup untuk menebus kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka, kemudian dipikulah kepadanya, lalu ia pun dilemparkan ke neraka. Pertama akan ditanyakan ketika kita sudah sampai di kubur, sholat dulu yang ditanya. Dan itu ketika kita sudah pengantar, dalam hadis dijelaskan, ketika pengantar jenazah sudah balik, bahkan dijelaskan langkah kaki manusia yang paling terakhir mengantar jenazah masih kedengaran, datang malaikat dan akan ditanya 5 hal. Kalau bapak pelihara sholat dengan baik, tenang. Kenapa? Sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Begitu malaikat pengantar sudah kembali, malaikat datang akan bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Sholat akan berkata, "Das'at, kau mundur. Waktu kau hidup kau rajin jaga saya. Setiap azan kau jaga saya. Maka sekarang saatnya saya yang jaga kamu." Marabbuka, siapa Tuhanmu? Salat kita akan menjawab, Allahu Akbar. Malaikat berkata, "Ush, luar biasa. Hebat, barusan saya dapat ini." Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Salat kita menjawab, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat lagi tambah, "Ush, tambah hebat, anak menteng ini." Itu kalau bagus sholatnya, akhirnya malaikat naik, "Ya Allah, saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Coba, Bapak masih ingat waktu pengantin baru? Waduh, gak usah ngomong anak muda, ini urusan orang tua ini. Itu kalau pengantin baru, Pak, sampai sekarang saya mau baru terus. Kita dikubur, maka ketika masuk di kubur datanglah malaikat. Nah, yang menderita, paling menderita di dalam kubur kata Nabi, yang paling menderita kata Nabi, al-mutakhawilu bis shalah, yang menganggap enteng sholat. Ketahuilah ketika kita masuk di kubur,
Mati lampunya bukan 1 hari, mati lampunya selamanya. Lebarnya 30 cm, panjangnya 1 cm 30 meter, 1 cm 50 meter. Ditindis oleh batu, diikat kain kafan. Maka datanglah utusan Allah, namanya Asisuhul ya al-Ukra. Maka jenazah berkata, "Man anta, siapa kamu?" Dia menjawab, "Sayalah solatmu yang kau pandang enteng selama ini." Apa wujudnya? Kata Nabi, ular, ekornya cuma 1 tapi kepalanya tidak bisa kau hitung. Apa tugasmu? Saya diperintah Allah untuk melilit dan menyiksa kamu sampai datangnya hari kiamat. Janganlah kalian sedekah kepada orang lain yang jauh, sementara ada keluargamu yang membutuhkan. Skala prioritas, sedekah dulu pada orang tuamu. Orang tuanya butuh, iya. Tapi istrinya yang lebih diutamakan. Istrinya lebih diutamakan di atas orang tuanya. Kewajibannya kepada orang tuanya lebih tinggi, tapi orang tuanya diabaikan. Istrinya diutamakan. Itu saja nggak benar. Apalagi ini orang tuanya diabaikan, mengutamakan orang lain, mengutamakan sahabatnya, mengutamakan kenalannya, mengutamakan orang-orang yang jauh. Orang yang seperti ini kehilangan banyak pahala, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Karena itu tadi pagi beliau berpesan dalam manaqib yang dibacakan, hati-hati kalau pengen selamat dunia akhirat, birrul walidain, yang bekti sama orang tua. Pegang orang tuamu, masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Kalau masih ada orang tua yang masih hidup, manfaatkan. Karena orang tua itulah surga dan neraka kita.